Yuk, boleh tepuk tangan saya lagi. Inilah Direktur Utama kita, PT BES Indonesia, Bapak Haji Febian Agung. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar? Sinergi luar biasa, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Ya, yang tepuk tangannya ikhlas, lebaran Pajeronya baru. Iya, Masya Allah, luar biasa. Saya sampai merinding di sini nih. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu saya menginjak usia 36 tahun. Ya, baru beberapa hari yang lalu, mohon doanya semuanya. Mudah-mudahan di sisa usia saya bisa bermanfaat untuk seluruh mitra Eko Racing ya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan yang saya sangat bangga sekali, bahagia sekali, ternyata di antara kita ini dihadiri 23 leader Eko Racing, peraih Mokes, Motorcast dan Mobilio Cash, 23 orang dari negara tetangga kita, negara jiran Malaysia. Luar biasa. Silahkan berdiri di tempat. Silahkan berdiri di tempat. Tim Malaysia mana? Wih, luar biasa. Beri aplaus buat calon peraih luxury pertama di Malaysia. Mereka lah orang-orangnya. Bulan depan Pak, bulan depan ya, kantor kita di Malaysia opening. Siap? Siap. Semangat. Luar biasa, 23 orang kemarin ikut SLC, ngobrol sama saya sampai jam 11 malam lebih. Saking semangatnya mereka. Ya, saudara-saudara kita jauh dari kantor dengan kondisi yang seperti sekarang ini, beliau mau ya hadir jauh-jauh dari Malaysia ke Indonesia. Dan menariknya 23 orang yang sangat luar biasa ini tidak hanya dari satu kota KL saja. Ada dari Penang, ada dari Malaka, ada dari Borneo, ada dari seluruh wilayah Malaysia ngumpul dulu dan kemudian berangkat ke sini. Dan mereka menyampaikan bahwasanya ada yang 20 tahun, 30 tahun menjalankan bisnis network. Biasanya mereka membawa network dari Malaysia ke Indonesia. Baru kali pertama ini, baru sekarang ini mereka membawa bisnis dari Indonesia ke Malaysia. Luar biasa Eko Racing. Ya. Ini luar biasa. Hadirin semuanya, saat ini ya kita sedang berada di tahun yang sangat keemasan untuk Eko Racing. Bisnis saat ini di luar sana semuanya sedang terpuruk. Betul? Orang sedang kebingungan semuanya. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil mengumumkan bahwasanya bulan ini Februari 2020 bulan inflasi terbesar di Jawa Barat selama sejarah.
Harga barang naik semuanya. Banyak masyarakat kecil kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mencari nafkah. Dan tidak bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok yang semuanya melambung tinggi. Ya, Bapak bisa cek sendiri di Google. 2 hari yang lalu Bapak Ridwan Kamil menyampaikan, ini inflasi terbesar dalam sejarah Jawa Barat. Apa sebabnya? Beliau menyampaikan karena terlalu banyak barang impor. Terlalu banyak barang impor. Saya nggak perlu sebutkan asal negaranya dari mana. Bapak-bapak tahu semuanya. Terlalu banyak barang impor. Sehingga masyarakat kita, pengusaha-pengusaha kecil tergerus semuanya oleh barang-barang murah dari luar negeri. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, mari ya di tahun ini, tahun 2019 kita sudah membuktikan Eko Racing mendapatkan penghargaan sebagai the best product ya, nasional 2019 ya. Kemudian penjurian bulan Januari kemarin dan Februari, tanggal 20 Februari kemarin, PT BES dengan produk unggulan Eko Racing-nya mendapatkan Product of the Year. Aplaus yang luar biasa buat Eko Racing. Kemudian di tahun 2020 ini saya memiliki optimisme yang jauh lebih besar lagi. Dengan produk yang sangat luar biasa dahsyat. Yang saya yakin 2021 nanti di bulan Februari kita akan menyabet piala selanjutnya. The best product 2021. Dengan produk apa? Produk apa? Luar biasa. Eco Farming, aplaus, berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk produk Eco Farming. Ya. Tahun 2020 ini bagaimana kita berjuang sekeras tenaga, bagaimana kita memberikan edukasi kepada seluruh petani di desa-desa. Wah, luar biasa Pak, kalau saya sampaikan di sini testimoni-testimoni Eco Farming sampai besok subuh Pak, baru selesai. Ya, di SLC kemarin luar biasa banyak sekali. Pak, mohon maaf, saya SLC itu kalau pas lagi nggak ngisi itu pengen istirahat Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah. Datang tamu silih berganti nggak berhenti. Padahal kalau ngisi 2 jam 3 jam. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah diberikan Allah kekuatan. Ya, kenapa? Karena di sini semangat saya adalah bagaimana PT BES ini, namanya aja BES. BES itu adalah terbaik. Itu dream saya. Beberapa tahun yang lalu ada teman saya bertanya kepada saya, Mas Feb, sekarang Mas Feb berbisnis tujuannya untuk apa? Beberapa tahun yang lalu sebelum saya mengenal SLC ya, saya sampaikan sama teman saya berbisnis ya pokoknya yang penting bisa jalan dan yang penting bisa bayar gaji karyawan dan niat saya yang paling penting adalah untuk sedekah. Kalau sekarang Anda tanya, untuk apa saya sekarang berbisnis? Saya akan jawab dengan sungguh-sungguh, untuk menjadi yang terbaik di dunia. Untuk menjadi yang terbaik di Indonesia, di Asia, dan di seluruh dunia. Oleh karena itu perusahaan ini saya namakan PT BES. Buat apa kita berjuang presentasi siang malam kalau untuk tidak menjadi yang terbaik di seluruh dunia? Itu yang saya perjuangkan di saat ini. Sehingga muncullah meluap-luap semangat, motivasi yang meledak-ledak di dalam diri saya untuk membangun perusahaan ini
menjadi yang terbaik di dunia. Dan dimulai ya dengan menjadi terbaik dan bermanfaat di negara ini, di Indonesia. Ya, dengan produk ekor farming kita sudah melihat banyak sekali petani yang tadinya per hektar per sekali panen hanya 5-6 ton. Dengan eco farming menjadi 10 ton per hektar, luar biasa. Tanah subur, petani makmur. Aplaus buat eco farming. Nah, ini luar biasa juga teman-teman di Malaysia ini. Udah nyiapkan ya sekian kontainer untuk diekspor ke Malaysia nanti. Ya karena produk ini luar biasa. Bapak punya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu akan punya masa depan yang sangat cerah di PT BES ini. Saya janji dan saya akan menjamin itu semuanya. Dan saya akan terus berjuang di sini. Ya, mungkin setiap perjuangan saya tidak selalu saya share. Tidak selalu saya infokan. Bagaimana saya berjuang melalui sisi birokrasi. Bagaimana perjuangan saya sisi perizinan, penelitian, dari kepolisian juga. Dan dari sisi-sisi manapun, sisi spiritual, CSR, sedekah dan lain sebagainya, semua saya lakukan. Tapi Bapak yakinlah bahwasanya setiap detik dalam hidup saya, setiap menit dalam hidup saya, setiap jam dalam hidup saya, yang saya pikirkan adalah bagaimana seluruh mitra-mitra Eco Racing bisa tembus Mokes semuanya, bisa tembus Pajero semuanya, bisa dapat rumah semuanya. Cash, gak perlu lama-lama sebelum lebaran ini. Siap? Rekan-rekan semuanya. Kita berbisnis, terutama di bisnis Eco Racing ini, di bisnis PT BES ini, yang paling utama, yang paling penting adalah jangan pernah hilang keyakinan. Jangan pernah hilang motivasi dalam hati ini. Karena itulah modal di bisnis ini. Mana ada Pak di luar sana Pak, bisnis modal pengen dapat hasil 100 juta aja, bisnis di luar sana. Pengen dapat hasil 100 juta. Berapa modalnya Pak? 1 miliar. Pengen dapat hasil 1 miliar, berapa modalnya? 20-30 miliar. Tapi di bisnis ini, modal hanya sekian juta saja, Anda bisa mendapat hasil puluhan miliar di bisnis ini. Jadi, paket-paket di Eco Racing itu bukan modal. Modal yang harus Anda punya adalah di sini Pak. Modal yang harus Anda punya di sini. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, Anda harus punya internal spirit. Keluarkan semangat dari dalam diri Anda sendiri. Keluarkan semangat dari hati Anda sendiri. Jangan tunggu leader, jangan tunggu upline, jangan tunggu perusahaan. Ya. Siap? Kalau Anda cinta kepada istri Anda sayang kepada ibunda tercinta Anda sayang kepada putra-putri Anda, cukuplah mereka menjadi motivasi Anda untuk sukses di bisnis ini. Jangan punya penyakit hati. Wah, kalau saya sukses enakan upline. Kalau saya sukses enakan leader. Kalau Anda masih punya pemikiran seperti itu, mau bisnis apapun juga Anda tidak akan pernah bisa sukses, Pak.
Hargai leader kita, hargai upline kita. Upline kita adalah orang, leader kita adalah orang yang telah menjadi wasilah atau menjadi berkah atau menjadi jalan kita tahu bisnis ini. Kita tidak bisa memilih sebagai manusia lahir dari rahim siapa. Tidak bisa memilih. Kita lahir dari rahim seorang ibunda yang sangat luar biasa, Masya Allah luar biasa. Kita juga tidak bisa memilih kalau Allah sudah menentukan kita lahir dari seseorang, dari wanita yang tidak ada apa-apanya, mohon maaf. Bisa kita memilih? Tidak bisa. Tapi perintahnya jelas. Siapapun orang tua kita, kita wajib berbakti. Begitu juga di bisnis ini. Kita tidak bisa memilih dari mana, dari siapa kita tahu bisnis ini. Kita tidak bisa memilih. Tetapi tugas kita tetap sama. Apa? Sukses di bisnis ini. Kalau kita sukses di bisnis ini, yang menikmati kesuksesan itu diri kita sendiri. Gak peduli upline kita mau siapa juga, kalau sukses kita sendiri. Ambil contoh paling dekat, orang yang sangat saya kagumi. Bapak Haji Adan Haris. Mana upline-nya? Mana upline-nya? Seorang anak SMA. Tapi beliau hanya berpikir satu. Beliau ingin sukses untuk keluarganya dan untuk mensukseskan orang-orang semuanya. Rekan-rekan semuanya, sahabatku semuanya, saudaraku semuanya. Tumbuhkanlah semangat dalam diri Anda sendiri. Ini bisnis luar biasa. Mau nyari bisnis apa lagi? Ini bisnis luar biasa. Karena ini bisnis luar biasa, kita harus menjalankannya juga dengan luar biasa. Saya ambil contoh ibundaku yang tercinta, Ibu Marlin Monroe dari Medan. Wah. Beliau berdiri di tempat, Ibu. Mana Bu Marlin? Wah, luar biasa Bu Marlin. Aplaus buat beliau. Silakan duduk kembali. Beliau bulan kemarin terima Fortuner. Bulan kemarin terima Fortuner, baru terima. Di kantor nangis terima Fortuner katanya. Apa yang beliau lakukan? Setiap hari bikin home meeting minimal 7 kali di rumah beliau. Kalau Anda mau sukses di bisnis ini, Anda harus melakukan hal-hal yang luar biasa, bukan hal yang biasa. Kerjakan. Presentasi, tolak presentasi lagi. Prospek ditolak, presentasi lagi. Terus lakukan, maju terus sampai poin Anda tembus Big Box dan Luxury. Itu yang harus kita lakukan, Pak. Ya, jalan. Ada halangan, ada rintangan, itu wajar. Semua bisnis ada rintangannya, ada cobaannya, ada gangguannya, itu pasti. Tetapi ketika kita nanti sukses, semua kegagalan, semua rintangan, semua cobaan-cobaan itu akan terasa sangat indah sekali. Dan Anda ingatlah kegagalan-kegagalan Anda kemarin, itu bukan kegagalan. Itu proses yang harus dilewati oleh seluruh orang untuk menuju kesuksesan. Apakah saya 2 tahun bisnis langsung sukses? Tidak.
Saya sudah berbisnis lebih dari 20 tahun, Pak. Ya. Mulai dari zaman saya pertama kali kuliah itu saya sudah berbisnis. Bisnis gagal, bangkrut, gagal, bisnis lagi, bangkrut, gagal lagi, maju lagi, gagal lagi, bangkrut lagi, berdiri lagi. Maju lagi, gagal lagi, berdiri lagi. Orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berdiri 1 kali lebih banyak dibandingkan kegagalannya. Anda gagal 3 kali, Anda bangkit 4 kali. Anda gagal 5 kali, Anda bangkit 6 kali. Jadi Bapak Ibu semuanya terus semangat di bisnis ini. Karena saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan saya di bisnis ini. Saya akan berjuang di bisnis ini ya, karena ini sudah bisnis yang tepat. Bisnis yang paling tepat adalah bisnis yang berdasarkan produk. Jual beli, tijaroh, itu bisnis yang paling tepat. Produk bermanfaat, produk terbaik, kita sebarkan seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia akan menggunakan eco racing, eco farming, dan nanti akan kita tambah lagi banyak-banyak produk lagi. Bapak Ibu semuanya, kita juga akan mengeluarkan beberapa produk. Selain lip matte, kemampuan mencerahkannya 16 kali lipat dibanding hidrokinon yang sangat-sangat berbahaya. Yang dilarang oleh Badan POM. Sedangkan yang kita pakai nanti semuanya aman, legal, dan berbadan POM. Aplaus untuk LVN Skincare. Ya. Saya sebetulnya ingin launching hari ini LVN Skincare. Ya, tetapi karena barang-barang bahan-bahannya itu banyak impor. Ya. Tetapi LVN Skincare dengan formula baru, formula terbaik, formula yang aman, bulan depan akan kita bisa didapatkan di Eco Racing. Dan nanti kita akan memiliki produk skincare terbaik. Aplaus untuk LVN Skincare. Ya. Tapi pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin minta doa restu. Saya ingin minta doanya bahwasanya nanti kalau umroh sudah dibuka lagi, Lavanaya Madinah Travel akan membuka lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia. Dengan 22 juta rupiah, Anda sudah bisa umroh bintang 5. Nah sekarang tinggal kita memperbaiki diri kita, mengikuti program SLC, memperbaiki motivasi kita lagi, memperbaiki semangat kita. Impian harus spesifik, harus visual, dan harus timeline. Anda harus tentukan kapan Anda akan tembus Big Mokes. Anda harus tentukan hari ini juga kapan Anda akan tembus luxury. Siap? Terima kasih dan terima kasih. Mohon doanya untuk PT BES. Mudah-mudahan perusahaan ini yakin akan menjadi yang terbaik di dunia. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini luar biasa, saya merinding gitu ya. Berdiri di hadapan ribuan orang, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau cerita tentang hidup saya berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Saya terlahir dari keluarga berada di bawah garis kemiskinan. Ya Bapak Ibu, saya terlahir dari keluarga miskin. Bapak saya seorang purnawirawan Polri, pensiunan polisi. Tahun 75 beliau pensiun, tahun itu juga saya dilahirkan. Selisih usia bapak dan ibu saya 29 tahun. Ya, bapak saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi saya nggak pernah melihat bapak saya pakai seragam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun kehidupan saya susah, tapi saya masih bisa sekolah sampai lulus SMA. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya lulus menjadi polisi wanita. Modalnya apa dari keluarga miskin? Modalnya tahajud dan puasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, lulus sekolah polisi Bapak Ibu, saya ditugaskan di Polda Kalimantan Selatan. Saya mulai berdinas di sana Bapak Ibu sekalian. Bertahun-tahun, beberapa tahun kemudian ya, saya menjalankan tugas, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dari uang hasil gaji saya bisa menghidupi diri saya sendiri dengan layak. Ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ada ganjalan yang di pikiran saya pengen bisa membahagiakan ibu saya. Ibu saya tinggal di kota Semarang Bapak Ibu sekalian. Di tengah kota, di rumah gubuk. Beberapa tahun saya dinas, saya belum mampu untuk membangunkan rumah ibu saya. Saya mulai mencoba beberapa usaha Bapak Ibu. Ketika dinas di Polres Hulu Sungai Utara, di belakang rumah saya itu ada sungai. Saya mencoba berbisnis pelihara ikan di keramba. Ya, itu bisnis pertama saya ketika menjadi anggota Polri. Saya pelihara ikan. Luar biasanya Bapak Ibu, saatnya panen, ternyata mendekati panen harga pakan tuh naik. Jadi saya bangkrut. Ini proses Bapak Ibu sekalian. Ini proses, semua perlu perjuangan. Saya tidak menyerah. Kemudian saya dinas di Polres Banjarbaru. Saya mencoba bisnis. Saya beli truk Bapak Ibu. Saya gunakan untuk angkutan batu bara. Saya jalankan usaha itu, alhamdulillah. Dari truk yang satu bisi bisa menjadi 3. Mulai saya mendapatkan penghasilan lain. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, angkutan batu bara, jalannya mulai nggak boleh pakai truk yang biasa, harus pakai troton. Jadi terpaksa truk saya yang 3 itu saya jual, saya ganti, saya bangun cucian mobil Bapak Ibu sekalian dari uang hasil penjualan truk. Modalnya ratusan juta. Saya bangun cucian mobil, hasilnya ternyata nggak signifikan. Modal ratusan juta, hasilnya bersihnya cuma 8 juta. Saya mulai membangun lagi. Saya buka rental mobil Bapak Ibu. Rental mobil lumayan sudah menghasilkan beberapa mobil. Saya nggak puas.
saya mulai membuka percetakan. Saya pengen uang-uang yang saya hasilkan dari usaha bisa saya gunakan untuk membangunkan rumah ibunda saya tercinta. Saya nggak puas dengan percetakan. Saya buka restoran Jepang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian saya juga buka klinik kecantikan. Luar biasanya Bapak Ibu sekalian, hasilnya mulai meningkat. Uang mulai saya coba kumpulkan. Karena apa? Kalau saya mau bangunkan rumah ibu saya pasti perlu uang banyak. Nggak bisa separuh-separuh, harus saya runtuhkan rumah ibu saya. Karena rumah ibu saya terbuat dari kayu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, uang mulai terkumpul. Tapi rupanya ujian datang lagi. Usaha suami saya di batubara anjlok, menanggung hutang miliaran rupiah. Usaha yang saya rintis, yang macam-macam itu habis Bapak Ibu sekalian untuk nutupin hutang saya. Tidak cuma itu Bapak Ibu sekalian, rumah saya disita, ruko saya disita. Saya terpaksa harus kontrak rumah. Dan baru sekarang saya bisa cerita kepada orang lain hanya di tempat ini Bapak Ibu. Apa yang bisa saya lakukan hanya berdoa. Saya udah pusing, gaji saya habis Bapak Ibu sekalian. Ketika itu saya ada rezeki jumlahnya 7 juta rupiah. Saya minta sama Allah, apa yang harus saya lakukan? Uang saya setaruh di sajadah saya sholat. Besok harinya, uang itu tidak saya pakai belanja. Saya bawa ke rumah yatim piatu Bapak Ibu sekalian. Saya ingat janji Allah. Kalau kita sedekah, Allah akan ganti berlipat-lipat Bapak Ibu. Saya mulai berhitung Bapak Ibu. Gak tahu saya itu gimana, saya mulai ngitung kalau saya sedekah 7 juta, katanya diganti sekian puluh kali lipat. Kemudian bisa seperti cabang ranting-ranting pohon bisa sampai 700 kali lipat. Bukan maksud saya hitung-hitungan, saya hanya pengen melihat cara Allah mengganti uang saya. Saya hitung ternyata hasilnya miliaran Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu pada suatu bertemu dengan orang yang luar biasa. Pertemuan saya di Jakarta, saya bilang ke beliaunya, Pak, ada usaha bagus gak Pak? Saya butuh usaha yang bisa mewujudkan impian saya untuk membangunkan rumah ibu saya. Beliau nggak mau cerita Bapak Ibu ketika itu. Saya paksa di mobil untuk cerita, nggak mau cerita. Katanya nanti Bu di bandara, karena saya perlu coret-coretan. Beliau namanya Bapak Adan Haris Setiawan. Sampai di bandara Bapak Ibu, beliau cerita ini ada usaha bagus. Ada 2. Saya ceritakan satu dulu. Setelah beliau cerita, satu kalimat yang saya dengar ketika itu beliau bilang apa? Di usaha ini sudah ada yang dapat mobilnya. Saya bilang itu cukup Pak. Ketika beliau mau cerita usaha yang kedua, saya bilang nggak perlu Pak. Saya mau yang ini aja. Saya mau ini eco racing. Luar biasanya Bapak Ibu. Jadi ketika itu saya bawa uang. Memang ketika itu saya ada rezeki uang. Saya langsung daftar paket stokis kepada Bapak Adan Haris Setiawan. Langsung saya serahkan 31 hak usaha. Jadi rencana saya pulang ke Banjarmasin saya nggak jadi Bapak Ibu. Saya langsung ke Bandung. Saya mau ngecek kantornya. Ini kantornya beneran ada apa enggak? Jangan sampai polisi kena tipu.
bagian riwet-riwet mobilnya. Ketika itu yang dapat mobil, di situ ada Bunda Lilis. Beliau ketika itu mendapatkan 1 buah sepeda motor NMAX, Haji Plus, Mobilio, dan Fortuner hanya dalam waktu 2 bulan, Bapak Ibu. Ya, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Kemudian saya melihat juga ini ada tukang bakso. Tapi tukang bakso ini sombong amat, pikir saya. Dapat Fortuner, nggak hadir. Jadi sampai saya penasaran sama tukang bakso, saya cari tukang bakso itu. Keesokan harinya saya ketemu di parkiran, dia itu loh yang tukang bakso katanya. Saya datangin, saya nanya, iseng-iseng saya nanya, Pak, sudah dapat berapa mobil kata saya. Apa katanya? Anu Bu, baru 8 Mobilio dan 2 Fortuner. Jadi Bapak Ibu, itulah yang menginspirasi saya. Dalam hati saya, inilah sebuah perusahaan yang bisa mewujudkan mimpi saya, membangunkan rumah ibu saya. Apa yang saya lakukan setelah itu? Saya menjadi brutal. Kalau kata adik saya seperti orang gila. Kenapa? Dari pagi habis sholat subuh yang saya lakukan cuma menelpon sampai malam. Mungkin selain menelpon cuma makan aja, habis itu nelponin teman-teman saya. Saya ceritakan usaha ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalankan usaha ini bisa dapat mobil. Saya cuma cerita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, waktu acara saya nyolong flash sama Pak Nur Kolis. Saya langsung pulang ke Banjarmasin. Begitu nyampe saya langsung adakan seminar. Kemudian saya berpikir, saya punya mitra di kota Makassar. Saya terbang lagi ke kota Makassar, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ke kota Makassar tanpa ada yang saya kenal sama sekali. Saya hanya nanya teman saya yang tinggal di Kalimantan, bisa nggak tolong saya carikan hotel di kota Makassar. Udah ditanyain ternyata hotelnya mahal, 16 juta. Ya udah kan cariin kafe-kafe apa aja. Yang penting saya mau seminar di sana. Akhirnya Bapak Ibu dapatlah sebuah kafe. Ya udah. Saya nyampe di Makassar, acara seminar jam 3 Bapak Ibu, jam 3 sore. Yang saya lakukan apa? Saya bagi-bagi tiket di pinggir-pinggir jalan Bapak Ibu sekalian. Saya kasih ke tiap orang yang saya temui. Saya kasih ke bengkel-bengkel spare part. Mungkin kalau orang melihat sekarang saya enak, tidak tahu perjalanan saya ketika saya memulai usaha. Acara dimulai jam 3 Bapak Ibu sekalian. Yang hadir hanya 10 orang. Terus saya lihat Bapak Ibu, di situ ada live musiknya. Saya bingung lagi. Ini gimana saya mau presentasi ada live musiknya? Saya bilang, Pak, ini bisa nggak live musiknya dihentikan? Saya mau presentasi. Nggak bisa Bu, paling bisa 1 jam saja. Jadi ketika itu saya bayar tempatnya itu memang bagus, harganya 3,5 juta. Ya udahlah saya bilang 1 jam nggak apa-apa. Saya maksimalkan untuk presentasi. Udah orang-orang mulai masuk. Cuman ketika saya mau presentasi bingung Bapak Ibu. Ternyata suara 1 orang Makassar lebih keras daripada 20 orang Jawa. Ya, akhirnya Bapak Ibu saya bingung lagi. Saya temuin sama orang kafe, Pak, kalau ini misalnya kafenya ditutup gimana? Bisa Bu, tapi bayar. Berapa bayarnya? 7 juta rupiah. Jadi ketika itu saya kepalang tanggung, saya sudah naik pesawat nyampe sana. Akhirnya saya bilang ya udahlah, saya bayarin 7 juta rupiah. Tapi saya mau tempat ini ditutup. Saya mau nggak mau ada yang masuk lagi. Tapi kan saya nggak bisa ngusir orang-orang yang ada. Jadi luar biasanya Bapak Ibu, kebetulan waktu itu ada pejabat yang datang makan di kafe itu. Diusirlah sama yang punya kafe. Saya bilang, kok diusir? Saya bilang, nggak apa-apa Pak. Tapi nggak ada live musiknya, saya bilang. Nggak apa-apa, saya kasihan kalau orang diusir. Akhirnya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya mulai presentasi Bapak Ibu.
10 undangan saya di tengah. Yang di sebelah kirinya ada orang reunian. Yang di sebelah kanan juga ada acara pertemuan keluarga. Awal sampai yang presentasi semuanya cuek awalnya. Yang di tengah ada yang merhatikan. Lama-kelamaan ngintip-ngintip presentasinya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasanya selesai acara, hampir semua yang hadir daftar di presentasi saya. Kemudian bukan cuma yang hadir, yang punya kafe, 2 orang yang punya kafe langsung mendaftar juga. Selesai acara langsung nemuin saya. Bu Rini, nanti ngadain seminar di sini lagi ya? Kata saya, nggak mau, mahal. Jadi itu Bapak Ibu yang saya lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya jalankan usaha ini hanya dalam waktu 3 bulan. Saya sudah mendapatkan 1 buah mobilio pertama saya. Itu di bulan Maret. Di bulan April, saya mendapat tambahan lagi Bapak Ibu. 3 buah mobilio dan 1 Fortuner Bapak Ibu. Di bulan Mei, yang saya dapat tambahan 2 buah mobilio lagi. Bulan Juni 1 Fortuner lagi. Yang berikutnya saya sudah nggak ingat lagi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, bulan ini saya mendapatkan 2 buah Pajero Sportago. Ya ini luar biasanya Bapak Ibu di usaha ini, dan alhamdulillah dari hasil usaha ini saya bisa membangunkan rumah ibu saya di kota Semarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, wasilah Ekoresek, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 10 mobilio, 2 Fortuner, 2 buah Pajero, dan alhamdulillah penghasilan saya per bulan lebih daripada 100 juta rupiah. Siapa yang pengen sukses seperti saya? Angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang pengen sukses, katakan saya. Sukses katakan saya. Bapak Ibu sekalian, sukses itu simpel, sukses itu mudah. Bapak Ibu, kalau bisa terbang, terbanglah setinggi-tingginya. Kalau tidak mampu, berlarilah sekencang-kencangnya. Kalau tidak mampu, berjalanlah sekencang-kencangnya. Kalau tidak mampu, melangkahlah sekencang-kencangnya. Bapak Ibu sekalian, kejarlah, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Terima kasih, saya akan berdiri Suryati. Salam, sampai ketemu di puncak sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sambut Ibu Dewi Parmoni. Apa kabar? Orang-orang yang penuh semangat adalah orang yang sukses. Yang sebelah kanan saya, apa kabar? Para pejuang impian dan pahlawan keluarga adalah orang yang sukses. Yang di sebelah kiri saya, apa kabar?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga bisa berdiri di depan ribuan peserta calon peraih luxury berikutnya. Saya Dewi Permoning Suci dari kota Makassar. Alhamdulillah, saya terlahir dari keluarga seorang pengusaha yang cukup mapan. Kedua orang tua saya memiliki toko emas. Ayah saya selalu memanjakan saya. Ayah saya selalu memenuhi apapun yang saya inginkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya duduk di kelas 5 SD, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ayah saya. Sosok panutan hidup yang selalu memanjakan saya, pergi untuk selama-lamanya meninggalkan saya. Sejak saat itulah saya harus membantu ibu saya sambil tetap bersekolah, mengelola usaha toko emas almarhum ayah saya tinggalkan. Saya hampir tidak ada lagi semangat hidup, Bapak Ibu sekalian. Untung saja saya memiliki seorang ibu yang kuat dan keluarga yang selalu memberikan dukungan semangat kepada saya sehingga saya bisa menerima kenyataan ini. Rupanya beginilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun saya untuk menjadi wanita yang ulet dan mandiri. Bapak Ibu sekalian, setelah menyelesaikan kuliah, saya mencoba mau betul-betul mandiri dari orang tua saya. Saya mencoba menjadi honorer, tetapi tidak lama Bapak Ibu sekalian, saya keluar karena hasilnya sangat minim. Dari hasil tabungan saya, kemudian saya mencoba lagi membuka usaha salon. Yang saya yakini, saya betul-betul ingin mandiri dari orang tua saya. Saya mau keluar dari tanggungan orang tua saya. Tetapi 2 tahun kemudian, saya tutup. Karena hasilnya tidak sesuai apa yang saya harapkan. Saya tidak boleh menyerah. Saya terus berusaha. Saya mencari-cari lagi usaha apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya menjalankan lagi usaha kampas emas. Saya berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kota ke kota lainnya. Di dalam saya menjalankan usaha itu, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan. Pengusaha properti yang pekerja keras, penyabar, perhatian dan bertanggung jawab. Dia bilang kepadaku, "Dewi, menikahlah denganku.
Aku yang akan memenuhi segala kebutuhanmu. Aku berjanji akan membahagiakanmu. Bapak Ibu sekalian, saya langsung yakin karena saya melihat dia berbeda dengan laki-laki lainnya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kami pun menikah. Beliau adalah Abi Arfian Muslim Al-Kamal. Kami mempunyai impian-impian. Kami ingin mempunyai rumah yang bagus. Kami ingin mempunyai mobil yang bagus. Kami ingin berangkat ke Baitullah bersama kedua orang tua kami dan keluarga kami. Maka dari itu, kami berjuang bersama-sama mewujudkan impian itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2016 ujian datang. Perusahaan properti suami saya mengalami masalah besar. Mengalami masalah keuangan. Beliau ditipu orang hingga meninggalkan utang sampai miliaran rupiah. Bahkan terancam akan bermasalah dengan hukum. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai istri, saya tidak sanggup melihat kondisi suami saya waktu itu. Saya sangat kasihan melihat suamiku bekerja mulai dari pagi sampai larut malam, bekerja mulai dari pagi bahkan sampai dini hari untuk mencari solusinya. Saya sebagai istri betul-betul tergoncang Bapak Ibu. Saya stres sampai saya mengalami 2 kali keguguran. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Dan dalam kondisi terpuruk, kami diminta untuk keluar dari kontrakan kami. Saya baru cerita di tempat ini Bapak Ibu. Keluarga kami pun tidak banyak yang tahu. Suami saya berkali-kali dan berusaha menenangkan saya dengan mengatakan satu kalimat. Sayang, ikhlaskan semuanya. Ini adalah investasi akhirat kita. Allah tidak menguji hambanya di luar kesanggupan hambanya. Mendengar kalimat itu Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Bapak Ibu sekalian,
Saya sangat bersyukur mempunyai seorang suami yang begitu sabar dan tenang menghadapi masalah ini. Dengan mengingat, dengan mendengar satu kalimat dari suamiku, saya bisa ikhlaskan semuanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kami kesulitan, kami yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kami juga menemukan jalan keluarnya. Kami tidak boleh putus asa, kami tidak boleh menyerah. Kami segera bangkit, Bapak Ibu sekalian. Kami mencoba berbisnis tanah kafling. Alhamdulillah, dari bisnisnya masalah-masalah, dari hasilnya masalah-masalah terselesaikan. Dan alhamdulillah, dari sebagian sisanya kami bisa mencicil sebuah rumah. Namun terkadang kami kesulitan untuk membayar angsurannya karena nilai angsurannya sangat besar setiap bulan. Ada satu kondisi, berbulan-bulan kami tidak sanggup membayarnya. Tetapi turun pertolongan dari Allah sehingga kami bisa membayar. Alhamdulillah. Di pertengahan bulan April tahun 2018, secara tidak sengaja saya bertemu dengan teman lama. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan bisnis Eko Racing kepada saya. Beliaulah perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuka rezeki kami di bisnis ini. Beliau adalah Pak Amir. Dengan semangat yang sangat menggebu-gebu, beliau mengatakan, "Adek, ada bisnis yang sangat luar biasa." Terbukti seorang poluan bisa mendapatkan 5 mobil cash hanya dalam waktu 2 bulan. Saya sejenak terdiam, Bapak Ibu sekalian. Saya berpikir, jangan sampai ini bisnis penipuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mendengar kalimat ibu poluannya. Pikiran saya berlawanan. Akhirnya saya berpikiran kembali. Bagaimana mungkin seorang ibu poluan mau menipu? Bagaimana bisa seorang ibu poluan mau menipu? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mulai tertarik. Dan beliau langsung mempertemukan dengan saya, dengan ibu poluan yang sangat luar biasa, wanita yang hebat. Beliau adalah Ibu AKP Rihni Indah Suryanti. Di dalam pertemuan kami, saya terus bertanya,
Saya juga mau seperti itu. Saya juga mau seperti itu. Setelah bertemu dengan Ibu Poluan AKP Rini, saya semakin bersemangat Bapak Ibu sekalian. Saya semakin bersemangat. Dan saya memutuskan untuk menjalankan usaha ini, untuk mengambil peluang usaha ini, untuk menjadi mitra PT BES. Saya jalankan usaha ini Bapak Ibu. Tidak semudah apa yang saya pikirkan. Bahkan untuk meyakinkan suamiku pun tidak mudah. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Walaupun suamiku tidak yakin, beliau tetap menghargai keputusan saya. Tanpa rasa malu, saya langsung turun di kerumunan pangkalan Gojek puluhan motor. Saya membagikan brosur. Saya telepon kenalan-kenalan saya. Saya telepon teman-teman saya. Alhamdulillah, banyak yang merespon. Saya mengajak upline-upline saya ke daerah-daerah untuk mengadakan seminar. Saya mengajak upline-upline saya, Pak Amer, Ibu AKP Rini, Mas Deko, ayo setelah Makassar, ayo kita ke Kota Pinrang mengadakan seminar. Walaupun saya seorang perempuan, saya rela menyetir mobil 6-7 jam perjalanan dari Makassar ke Pinrang. Kenapa saya lakukan itu Bapak Ibu sekalian? Saya tidak mau melihat upline-ku kelelahan. Belum lagi dia mau membawakan seminar sampai berjam-jam. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Karena di awal menjalankan bisnis ini, saya hanya bisa mengumpulkan orang untuk presentase seperti ini, untuk berbicara di depan banyak orang. Jangankan mau ngomong Bapak Ibu sekalian, baru pegang mic saya gemetar. Saya sangat beruntung mempunyai sosok upline yang luar biasa. Nafas di bisnis ini adalah pertemuan. Jantung di bisnis ini adalah presentasi. Tanpa pertemuan dan presentasi, bisnis Anda akan mati. Salah satu kunci sukses di bisnis ini, buatlah sebanyak-banyaknya seminar presentasi. Prinsip orang Makassar. Punna setengah-setengah ko, asulu ko. Punna tojen-tojen ko, ewa ko. Jika Anda setengah hati, keluarlah dari barisan. Jika Anda bersungguh-sungguh, majulah, raihlah impian Anda semua. Alhamdulillah, hanya dalam waktu 1 bulan 20 hari saya menjalankan usaha ini. Tepatnya di bulan Juli tahun 2018. Saya mendapatkan mobil cash pertama saya senilai 150 juta.
Saya semakin semangat Bapak Ibu sekalian. Karena saya telah menjadi bukti nyata kepada orang yang dulu meremehkan bisnis ini. Bahkan suamiku pun akhirnya yakin, semangat, dan mengambil keputusan untuk menjalankan usaha ini bersama-sama. Alhamdulillah, di bulan Desember PT BES memberikan kami 1 lagi unit Mobilio dan 1 Pajero senilai 500 juta. Dan di bulan Desember, alhamdulillah, kami dikasih lagi 1 luxury rumah 1 miliar. Alhamdulillah, wasilah PT BES hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan kami sudah mendapatkan 6 motorcase, 5 Mobilio, 2 Pajero, dan 2 luxury rumah 1 miliar. Dengan total perakhiran 4 miliar Bapak Ibu. 4 miliar. Hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan kami menjalankan usaha ini. Alhamdulillah, dari reward PT BES yang luar biasa, impian-impian kami semua terwujud. Kami bisa melunasi rumah kami bisa memiliki mobil impian kami bisa berangkat ke Baitullah, kami bisa membeli aset. Dan dari reward yang luar biasa PT BES, kami bisa terlepas dari hutang riba. Alhamdulillah, tidak hanya kami yang sukses di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Mitra-mitra kami sudah ada 100 lebih peraih motorcase, 70 peraih Mobilio Case, 6 peraih Pajero, dan 1 peraih luxury 1 miliar. Mitra-mitraku, mitra-mitraku tercinta, kalian luar biasa. Terima kasih untuk leader-leader kami atas pembinaanmu yang luar biasa, atas pembinaanmu yang begitu tulus, atas pembinaanmu yang begitu mulia. Pak Amir, Ibu AKP Rini Indah Suryanti, Bapak Haji Ahdan Haris, dan Mas Deko. Dan terima kasih kepada owner PT BES, Bapak Haji Febrian Agung, dan seluruh manajemen. Untuk kedua orang tua kami dan keluarga kami, terima kasih atas doa dan kasih sayang. Terima kasih atas doa dan kasih sayangmu. Dan untuk buah hati kami, kalian adalah motivasi dan inspirasi kami. Dan untuk suamiku tercinta, terima kasih atas support dan dukunganmu. Engkau adalah limpahan jiwa dan ragaku. Beliau Bapak
Bapak Ibu sekalian, saya tidak salah memilih istri. Dia adalah wanita kuat, Bapak Ibu. Wanita pejuang. Di saat suaminya terpuruk, Bapak Ibu, dia tetap tegar. Tidak mudah putus asa dan pantang menyerah. Dan hanya menangis dalam sujudnya. Bapak Ibu sekalian, saya bangga menjadi suaminya. Dialah bagian dari hidup saya dalam menggapai mimpi-mimpi kami. Bapak Ibu sekalian, jika impianmu adalah harga mati, jika kebahagiaan keluargamu adalah harga mati, perjuangkanlah, perjuangkanlah. Sebab yang bisa merubah masa depan Anda adalah Anda sendiri. Karena Allah tidak akan merubah masa depan Anda jika kalian sendiri tidak merubahnya. Tunjukkanlah, tunjukkan kepada semesta, Andalah pejuang sejati. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Perjuangan pasti ada hasilnya. Perjuangan pasti ada hasilnya. Yakinlah, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai jumpa di puncak sukses. Saya Arfian Muslim Al-Kamal. Saya Dewi Permoning Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa success story dari Ibu Dewi Permoning. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Pasangan yang memang sangat saling mendukung ya. Karena tidak mungkin ada keberhasilan seorang istri tanpa dukungan dari suami. Begitupun sebaliknya. Karena keberhasilan dalam satu keluarga tentunya diciptakan oleh dua orang yang bisa saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Luar biasa sekali, sungguh menginspirasi bagi saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, bagaimana harus mendampingi suaminya pada saat terpuruk, pada saat semua tidak berpihak kepadanya. Ini bisa menginspirasi Anda semua yang hadir di sini, kaum hawa, ibu-ibu, tidak menghalangi untuk bisa meraih kesuksesan, terutama dukungan dan support dari suami tercinta tentunya yang bisa menyebabkan semua impian yang ingin kita capai bisa tercapai sepenuhnya. Jangan pernah berhenti berpikir dan berjiwa besar. Iya.
Iya. Iya, benar-benar sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Woo! Ini benar-benar sangat luar biasa kalau menurut saya benar-benar Benar-benar luar inspiratif biasa banget. sekali, inspiratif sekali. Seperti tadi saya Coki menyampaikan di, Iya, betul di sekali. backstage, drama Korea kayaknya kalah ya. Hah? Drakor kalah. Iya. Benar-benar membuat terharu, gitu Terharu. kan. Dari perjalanan mereka berdua. Iya, mulai dari memulai, Memulai, Jatuh, jatuh, bangun. lagi, Ya, pasti saling dua. menguatkan, betul. saya menguatkan ya pasti dukungan itu nomor support yang paling utama Support yang paling dari sang utama. suami yang benar-benar sangat luar biasa Iya. yang menjadikan hari ini benar-benar tadi kalau kita lihat selama 2 tahun telah mendapatkan 1 tahun rumah ya. 8 bulan. Iya, hampir 2 tahun berarti ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun telah mendapatkan dua rumah ya. 2 rumah senilai rumah. 1 juta rupiah. Wuh, 1 jadi juta. 2 juta kan? 1 miliar. 1 miliar. Jadi 2 miliar. Saya gak pernah ngeliat 2 miliar ya, gak pernah melihat 1 miliar. Belum pernah dibayar 2 miliar. Mohon lah tuh MC Ah. dibayar 2 miliar. Oke. Oke, mereka berfoto Yes, terlebih dahulu. kita akan foto-foto jangan dulu. ngalangin dulu ya. Coki, Ya. seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama ya, kisah sukses atau sukses story dari seorang ibu. Ibu Dewi. Betul, yang didukung penuh oleh suaminya. Dan kembali saya berikan semangat kepada seluruh yang ada di sini. Kaum Hawa, jangan takut, jangan pernah menyerah. Kalian juga pasti bisa. Wow. Semangat. Secara resmi, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi terdaftar sebagai anggota di AP2LI. KPT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai label bahwa Eko Racing halal dan terdaftar di Majelis Ulama Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Mari kita sama-sama saksikan, ini dia simbolis dari Ketua MUI Provinsi Jawa Barat kepada owner tercinta kita. Semoga dengan ini semangat dari Go Berkah dan No Riba itu tidak hanya berputar pada komunitas kita saja, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada umat secara keseluruhan. Harus diakui bahwa sektor usaha penjualan langsung merupakan salah satu sektor usaha yang dapat menjaga roda perekonomian di Indonesia tetap berputar walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 ini. And the winner is PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Selamat kepada Bandung Eko Sinergi Teknologi untuk Management of the Year dan Honor meraih penghargaan untuk kategori Fastest Growing Company of the Year. Dan saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada seseorang yang boleh dibilang menjadi pahlawan kami, yaitu Bapak Ketua Umum, Bapak Andrew Susanto. Aplaus buat beliau. Beliau adalah pahlawan kita semuanya, karena beliau yang mengayomi kita, membantu kita, sehingga kita semuanya bisa memiliki usaha yang sustain, memiliki usaha yang memiliki legalitas yang benar secara hukum. Sekali lagi selamat untuk PT Bandung Eko Sinergi Teknologi Product of the Year. Mudah-mudahan bisa menjadi produk kebanggaan bangsa. Amin. Terima kasih.
Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Iya. Selamat siapa siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bang Pak. Ada apa Mas? Boleh Dimas? minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Ami. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami yang terbaru, Red Card Platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Baik, Pak. baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak? Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya, Alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba? Iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya? Pak, pernah. Tapi Pak, Abi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh, ya? boleh. Ya. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya? Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Oh, bejat sekali ya? Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Iya. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya, Mas. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan... Saya lanjutkan boleh? Iya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Iya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, nggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ampun Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih ada yang ketiga Pak? Iya. Siap mendengar? Masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya, tapi saya lanjutkan ya. Iya Pak. Yang ketiga, ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, Mas. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan. Menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab, dia sudah disiksa. Yang keempat, setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, Pak. kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak surga, neraka Pak. Maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya Pak. Neraka lebih layak baginya. Coba Mas Dimas bisa perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia, dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati, dia berenang di sungai darah. Iya Pak.
ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan? Iya Pak. Beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Iya Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Iya Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dimas nih yang tadi Pak. Iya Mas Dimas. Gimana nih Mas Dimas? Ada tawaran apa lagi nih? Ada lowongan kerjaan nggak ya Pak ya? Kalau nggak pakai riba nggak bisa punya rumah Ustaz. Orang baru terima pegawai negeri langsung SK-nya sekolah. Sekolah S1, S2, S3. Kadang kala sampai lulus dari pegawai negeri belum lunas itu. SK-nya belum bisa keluar. Itu jamaah. Sistem riba. Dan jangan diremehkan riba. Dirhamun riba. 1 dirham riba. Ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu. Yang dimakan oleh seorang hamba dalam kondisi dia tahu itu riba. Asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Orang kalau bicara berzina, na'udzubillah minaz zina, na'udzubillah, jangan sampai anak keturunan saya berzina. Riba. 1 dirham riba lebih parah dari 36 kali berzina. Lalu kita meremehkan hal riba tersebut. Ini kata Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hai best friend, banyak sekali yang bertanya bagaimana sih caranya bergabung menjadi mitra di PT BES. Caranya gampang banget. Yang pertama, kamu harus punya seorang sponsor. Sponsor itu orang yang ngejelasin bisnis ini ke kamu, menawarkan produk ke kamu dan ngejelasin bisnisnya, terus kamu percaya sama dia dan dia bisa jadi sponsor kamu. Nah, yang kedua, kamu ngisi formulir pendaftaran yang diisi meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk KTP, alamat, kota, nomor handphone, email, nama bank, dan nomor rekening. Nah, formulir itu kamu kirim ke sponsor kamu nanti untuk sebagai proses registrasi. Nah, yang ketiga adalah siapin modal untuk membeli paket pendaftaran. Pertama, kamu membeli serial registrasi dulu senilai 100.000, baru kemudian kamu membeli paket belanjanya, atau kamu bisa gabungkan keduanya. Nah, kamu bisa pilih paket-paket itu, kemudian kamu transfer sesuai dengan instruksi dan arahan oleh sponsor kamu. Di sini ada pilihan paket pendaftaran, ada basic, reguler, bisnis, eksekutif, dan priority.
Setelah kamu transfer pendaftaran, nanti kamu dalam waktu kurang lebih 24 jam sudah mendapatkan ID kemitraan kamu. Dan pastikan juga sudah dapat resi untuk pengiriman produk yang sudah kamu pesan. Itulah cara singkat kalau kamu pengen mendaftar menjadi mitra PT BEST. Ingat, pastikan mendaftar kepada orang yang bisa kamu percaya. Salam sukses, go berkah, no riba. Luar biasa. Beliau ini peraih reward berapa, Bu? Totalnya ada berapa? 13 Mobilio, 6 Pajero, kemudian 4 Luxury 1 miliar. Masya Allah, 4 Luxury. Coba, banyak nggak? Nah, banyak ya. Kita tanya, kenapa Bu? Kok bisa banyak begitu? Gimana nih? Ya kuncinya Bapak Ibu, saya serius jalankan usaha ini. Ya kalau dulu saya ngambilnya paket yang basic, nggak mungkin tiap bulan saya panen mobil. Bukti keseriusannya apa? Ambillah paket priority. Itu yang saya lakukan, saya jalankan bisnis ini luar biasa. Hampir setiap bulan saya mendapatkan mobil cash, kalau nggak mobil rumah. Nah itu dahsyatnya. Dan kadang bahkan bukan cuma satu, bahkan bisa lebih dari 2 dalam 1 bulannya. Luar biasa ya, jadi kuncinya priority ya? Priority. Ya, jadi Bapak Ibu, siapapun Anda kalau pengen seperti Bu Polwan, gampang caranya, ambil priority. Ya. Salam sinergi, go berkah, no riba. Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang.
Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju, dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman boleh uang cari, tetapi kan segalanya, bukan uang bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang. Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita.